pertama itu ada namanya thromboangitis obliterans. Ya, thromboangitis obliterans atau sering juga disebut dengan Buerger disease. Ya, Buerger disease. Nah, Buerger disease ini atau thromboangitis obliterans ini dia biasanya terjadi pada pasien-pasien yang merokok. Faktor resikonya ya, pasien-pasien merokok. Dan dia itu ditandai dengan adanya nekrosis di ujung jari atau di tangan. Ya, nih kita lihat langsung gambarnya di sini. Nah, nih. Ini Buerger disease. Ya, dia itu nih, lihat ada nekrosis di ujung-ujung jarinya. Ya, itu baik mau di ujung jari tangan atau di ujung jari kaki. Ya, seperti ini gambarnya, Buerger disease. Oke? Nah, selanjutnya ada yang namanya akut limb ischemia atau ALI. Ya, ALI ini etiologinya karena ada emboli total pada pembuluh darah. Tuh, ya. Namanya aja akut, berarti dia onsetnya kurang dari 2 minggu. Dan dia ditandai dengan 5P. 5P ini apa aja? Pain, pallor, pulseless, paralisis, dan parestesi. Itu untuk yang akut limb ischemia. Ya. Oke, selanjutnya ini ada chronic limb ischemia atau CLI. CLI ini udah namanya kronik kan, berarti onsetnya lebih dari 2 minggu. Dan dia ditemukan adanya ulkus atau hiperpigmentasi. Ya, dan terasa nyeri saat istirahat. Dan ini juga nih, ada ABI kurang dari 0,9. ABI ini apa? ABI ini adalah ankle brachial index. Nah, ankle brachial index ini maksudnya gimana? Caranya gimana kita ngukur nih Kak? ABI-nya nih gimana dapetinnya? Nah, kita mengukur tekanan darah sistol, ya, sistol di kaki dan di tangan. Nah, habis itu kita bagi 2. Udah, itu dapat AB-nya berapa? Gitu. Ya. Oke, itu untuk yang chronic limb ischemia. Nah, kalau ditanya pemeriksaan penunjangnya apa, Kak? Dari apa namanya? Penyakit vaskular di arteri ini, ya. Semua semua penyakit vaskular di arteri itu pemeriksaan penunjangnya yang awal dan yang paling sederhana adalah ABI. Ya, kalau yang ditanya pemeriksaan gold standarnya apa atau yang tepatnya apa? Yang tepatnya apa? Ada arteriografi dan yang kedua ada USG Doppler. USG Doppler. Ya, itu untuk semua kelainan di arteri. Ya, tapi kecuali, ya, ada kecualinya, kalian harus ingat nih. Kecuali si Buerger ini, dia gold standarnya adalah biopsi. Ya, hanya Buerger, gold standarnya biopsi. Tapi kalau misalnya nggak ada biopsi, dia bisa langsung lompat ke ini, sama seperti yang lain, gitu. Ya, jadi kalau nanti di soal ditanya pemeriksaan gold standard untuk thromboangitis obliterans atau Buerger disease adalah jawabannya adalah biopsi, gitu. Ya, oke. Sekarang terapi gimana? Nah, sekarang terapinya adalah sama juga. Untuk semua kelainan di arteri, ya, untuk semua kelainan di arteri, obatnya adalah, atau terapinya adalah, ini ya, terapi farmako ya, terapi farmakologi sama. Itu adalah cilostazol 2 kali 100 mg. Ya, untuk yang farmakologi di semua penyakit arteri sama, ya.
ya dipakai cilostazol 2 kali 100 miligram. Ya, tapi di UKMPP ini nggak cuma nanya farmakologi aja, ya. Di UKMPP dia sering ditanya, kalau tata laksana non farmakologinya apa? Ya, kita lihat di masing-masing penyakit ini. Kalau yang thromboangitis obliterans, ya, karena dia ada nekrosis tadi, ya udah berarti tata laksana farmakonya harus diamputasi, ya kan? Udah nekrosis mau diapain lagi? Nah, ya kan? Nah, kalau yang akut limb iskemi tadi, karena dia etiologinya adalah emboli, berarti tata laksana non farmakologinya ya udah embolektomi, ya. Nah, kalau yang kronik limb iskemi gimana? Ya, kan dia di sini udah ada ulkus, ya kan? Udah ada ulkus. Berarti ya udah tata laksana farmakonya, non farmakonya adalah debridement. Gitu, ya. Jadi yang kalian harus ingat tata laksana non farmakologi dari masing-masing penyakitnya, kemudian pemeriksaan penunjangnya apa, dan kalau ditanya farmakologinya apa, dan tanda-tandanya gimana. Ya, nggak apa-apa, nggak dihafal sekarang nggak apa-apa. Nah, yang penting kalian ngerti dulu sekarang. Nanti kalian repetisi, kalian ulang-ulang, pasti kalian ingat. Ya, oke. Itu untuk yang arteri ya. Nah, sekarang kita bahas yang vena. Ya, kalau yang vena, kita bagi lagi. Ada yang dia tidak ada inflamasi, ada yang ada inflamasi. Ya, ya. Maksudnya kalau nggak ada inflamasi ya udah dia kayak biasa aja, nggak ada infeksi apapun, nggak ada demam gitu. Ya, itu tanda-tanda inflamasi tidak ada. Nah, kalau yang tidak inflamasi kita bahas di sini ada varises. Ya, udah sering ya varises ya dibahas ya. Varises. Varises ini ditandai adanya vena yang berkelok-kelok doang. Ya, jadi cuma ada vena yang berkelok-kelok aja nih varises ini gitu. Ya. Sedangkan kalau yang chronic vein insufficiency itu dia ada varises dan ada ulkus atau hiperpigmentasi. Tuh ya, bedanya ya antara varises dengan chronic vein insufficiency. Ya, oke. Nah, tata laksananya gimana? Ya, tata laksananya sama di antara dua ini adalah stocking kompresi namanya. Stocking kompresi. Ini sama tata laksananya antara varises dan chronic vein insufficiency. Tapi kalau yang chronic vein insufficiency, kan karena dia ada ulkus atau hiperpigmentasi ini berarti ada tambahan terapinya itu adalah di debridement. Karena dia udah ada ulkus, ya, karena dia udah ada ulkus. Nah, kita lihat gambarnya di sini ya. Nah, ini adalah chronic vein insufficiency. Ya, kita lihat di sini. Sini udah ada edem, ya kan? Khas itu vena, edem. Dan di sini udah ada hiperpigmentasi. Inilah yang disebut dengan chronic vein insufficiency. Ya, oke. Itu untuk yang tidak ada tanda-tanda inflamasi pada kelainan di venanya. Nah, gimana kalau ada inflamasi? Ya, di sini dibagi lagi. Ada namanya deep vein thrombosis atau DVT. Ya, kalau DVT ini dia karena ada riwayat imobilisasi yang lama, mager gitu ya. Nah, kalian kalau mager-mager tuh awas DVT, ya. Terus ada riwayat hipertensi pada pasien-pasien CA juga bisa. Ya, tentunya ada tanda inflamasi dan ini keywordnya ada Homan sign. Ya, Homan sign itu khas pada DVT. Ya, terus D-dimernya meningkat. Ya, D-dimer ini maksudnya pemeriksaan penunjang. Ya, oke.
Terus pada pemeriksaan penunjang yang lain juga pada USG Doppler ditemukan adanya trombus. Oke. Tata laksananya gimana kalau di VT? Tata laksananya menggunakan heparin yang pertama, kalau warfarin ini yang kedua. Ya. Oke. Nah, kalau pada DVT, nanti ditanya yang mana pemeriksaan awal yang tepat itu apa pilihannya? Ya, kita di sini dedimer ini pasti dia meningkat pada DVT dan dedimer ini merupakan pemeriksaan awal atau yang tepat pada DVT. Gitu. Ya. Nah, kalau Homensign ini kita lihat di sini. Nah, ini gambaran Homensign. Ya. Jadi Homensign ini kakinya kita dorsofleksi nih, kakinya kita dorsofleksi, ya, kakinya kita dorsofleksi, dan nanti dia terasa di betisnya itu nyeri sekali. Itu yang namanya Homensign. Dikatakan positif apabila nyerinya positif, ya, itu Homensign. Kakinya di dorsofleksi dulu, baru nanti betisnya apabila dia nyeri sekali, nah, itu berarti Homensign-nya positif. Itu khas pada DVT, ya, oke. Selanjutnya ada namanya tromboflebitis. Ya, mungkin kalian sudah sering di koas sering dengar tromboflebitis ya, atau nama lainnya superficial vein thrombosis. Trombosis. Ya. Nah, gimana nih kalau yang tromboflebitis? Dia ada riwayat infus dan tentunya ada tanda inflamasi. Tapi Homensign-nya negatif. Itulah yang membedakan antara tromboflebitis dengan DVT. Itu ya. Homensign-nya negatif. Nah, kalau yang tromboflebitis tata laksananya gimana? Ya udah, tata laksananya adalah simptomatik. Ya, simptomatik. Atau bisa juga diberikan antibiotik profilaksis. Ya, gitu untuk yang vena. Ya, oke. Sampai sini sudah mau muntah kah? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini sudah materi terakhir ke penyakit vaskular. Kita lanjut ke soal. Oke? Yuk, nah kita jawab bareng-bareng. Lagi, seperti biasa. Pemeriksaan penunjang apa yang sebaiknya dilakukan? Lorita, usia 42 tahun, mengeluh kaki kirinya bengkak mendadak sejak 1 hari yang lalu. Nyeri hebat, kemerahan. Riwayat pasca menjalani operasi patah tulang paha 3 hari yang lalu. Ya. Terus tidak ada riwayat DM dan HT. Ditemukan pada pemeriksaan fisik kaki kirinya edem, hiperemis positif, pulsasi arteri popliteal dan tibialis anterior masih baik, Homensign positif. Pemeriksaan penunjang apa yang sebaiknya dilakukan? Diagnosisnya dulu. Oke, diagnosisnya DVT. Pemeriksaannya apa? D-dimer. Oke, benar. Ya, benar banget. Tadi aku lupa nyampe. Kalau DVT itu biasanya dia unilateral ya. Unilateralnya aku tambahin di sini. Dia unilateral. Sorry. Unilateral, nyeri, merah. Ya, oke. Tapi juga bisa bilateral. Ya, tapi paling sering unilateral. Ya, kayak seperti kasus ini dia unilateral hanya kaki kirinya aja. Ya, jelas ya ini ya ada Homensign positif. Ya, berarti dia DVT. Oke, mantap. Lanjut. Apa diagnosis yang paling tepat? Usia 29 tahun, nyeri pada tungkai dan betis terutama ketika berdiri terlalu lama. Pasien bekerja sebagai SPG, keluhan ini disertai kaki bengkak dan penonjolan pembuluh darah di daerah betis berwarna kebiruan. Keluhan demam di sangkal, karena tanda-tanda vital masih normal, nyeri dan edem tungkai didapatkan adanya hiperpigmentasi disertai varises positif pada tungkai bawah. Diagnosisnya? Oke, benar. Chronic venous insufficiency karena ada varises dan ada
hiperpigmentasi. Ya, benar ya. Chronic vein insufficiency. Oke. Nah, soal terakhir. Tata laksana awal pada pasien ini adalah 40 tahun penurunan kesadaran. Dialami setelah sebelumnya pasien mengalami kecelakaan dengan dada menabrak tembok. Tekanan darahnya 80 per palpasi, suhunya febris. Pada pemeriksaan fisik, TVJ meningkat dengan muffled heart sound dan ditemukan jejas di dada. Diagnosis. Oke, kardiak tamponade. Ya, benar, kardiak tamponade. Terus tata laksana awalnya? Oke, ada yang bilang D, ada yang bilang E ya. Kalian di sini harus benar-benar teliti ya. Ya, benar-benar teliti ya. Ya, benar. Jawabannya adalah needle perikardiosintesis ya. Karena kan kita lagi bicara kardiak nih, lagi bicara kardio ya. Ya udah, berarti perikardiosintesis. Tapi kalau peritorakosintesis ini itu buat toraks ya. Kalian harus benar-benar teliti baca karena jangan asal asal jawab aja gitu ya. Karena ini sayang banget kalau salah ya kan. Nah, udah kalian udah tahu jawabannya tapi salahnya milih salah gitu ya. Gitu. Oke, ini kardiak tamponade ya jelas ya. Karena di sini udah ada apa namanya yuk? Apa namanya? Kalau di kardiak tamponade apa namanya? Trias back, bener ya, karena udah ada trias back. Oke, mantap guys. Selesailah kita pada kelas kardiologi ini. Alhamdulillah ya, selesai kita. Nah, kalian ada yang mau ditanyain nggak? Kalau kalian mau ditanyain boleh dari chat, kolom chat Zoom, atau kalian bisa PC aku ya. Alhamdulillah Kak bisa chat ayang. Oh, kamu udah kaplet ya? Udah couple ya? Kasihan lah teman-temanmu yang nggak couple itu. Oke, sekarang kalian mau